Kegemaran Erik ten Hag untuk merekrut pemain-pemain dengan pengalaman di Eredivisie justru menjadi bumerang sendiri. Entah mengapa Erik ten Hag menaruh kepercayaan lebih kepada pemain-pemain mantan Ajax atau mantan Eredivisie. Apalagi skuad MU yang sekarang terlanjur dibentuk sesuai dengan keinginan ten Hag. Lihat saja pemain-pemain yang direkrut dalam 2 tahun terakhir. Ada pola yang terlihat bahwa ten Hag lebih suka pemain-pemain mantan Eredivisie. Selain Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui, dia mendatangkan Lisandro Martinez, Andre Onana, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Mason Mount, serta Anthony yang dibeli dengan harga 85 juta euro. United juga meminjam Wout Weghorst dan Sofyan Amrabat. Manchester United juga masih harus bergantung pada Casemiro yang sudah lewat masa puncaknya. Dan Rasmus Højlund belum mampu membuktikan bahwa ia adalah solusi jangka panjang untuk posisi nomor 9. Dengan begitu banyak uang yang telah dihabiskan, perombakan besar skuad kembali dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di bawah asuhan Erik ten Hag. Erik ten Hag mungkin layak dicap sebagai manajer terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Meski telah meraih beberapa trofi di bawah kepemimpinannya, setan merah kerap kali mengalami kekalahan memalukan yang sulit diterima. Di bawah asuhan Erik ten Hag, United kerap tampil tanpa identitas yang jelas meskipun ia menginginkan timnya mendominasi pertandingan. Kenyataannya mereka sulit mempertahankan penguasaan bola. Dia juga meminta para penyerangnya untuk menekan lawan sejak awal. Namun kinerja mereka tampak setengah hati, sehingga pertahanan MU mudah ditembus. Selain itu, seringkali terdapat celah besar di lini tengah ketika MU bertahan terlalu dalam. Intinya taktik Erik ten Hag tidak pernah benar-benar jelas dan tidak pernah tepat. Entah bagaimana MU di eranya bisa meraih 2 trofi. Erik ten Hag pun tampak kurang mampu mengubah arah permainan saat timnya mulai kesulitan. Keputusan pergantian pemainnya kerap membingungkan, bahkan menempatkan beberapa pemain di posisi yang tidak alami bagi mereka. Sayangnya taktik mereka sangat rentan, hanya efektif dalam membangun skema serangan balik, tapi rentan saat menghadapi serangan balik dari lawan. Situasi ini menjadi kian absurd dan seharusnya tidak dibiarkan langsung hingga hampir 2,5 musim. Pihak klub terlambat mengambil keputusan. Manchester United berusaha untuk segera memboyong Ruben Amorim ke Old Trafford sebelum pertandingan Premier League melawan Chelsea akhir pekan ini. Gerak cepat setan merah sudah dimulai sejak kemarin. Saat ini, negosiasi kontrak antara United dan pihak Sporting Lisbon serta agen Amorim, Raul Costa, hampir mencapai tahap akhir. Jika memungkinkan, manajer berusia 39 tahun tersebut akan dibawa ke Manchester pada hari Rabu 30 Oktober 2024 waktu setempat. Di sisi lain, Sporting Lisbon sudah mulai pencarian pengganti Amorim dan mempertimbangkan untuk mempromosikan asisten pelatih Carlos Fernandes sebagai pelatih baru mereka. Menurut laporan dari Akbola, United bisa mengamankan jasa Amorim tanpa membayar klausul pelepasan penuh senilai 20 juta euro karena terdapat ketentuan dalam kontraknya yang memungkinkan klub Eropa merekrutnya dengan biaya 10 juta euro. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy akan tetap bertindak sebagai pelatih interim dan memimpin United dalam laga Piala Liga melawan Leicester pada hari Rabu di babak 16 besar. Klub Portugal Sporting Lisbon mengkonfirmasikan bahwa raksasa Liga Inggris Manchester United siap menebus klausul rilis Ruben Amorim. Manajemen Manchester United semuanya kompak mengincar Amorim. Setan merah akhirnya dilaporkan sudah menghubungi pelatih berusia 39 tahun tersebut. MU juga sudah menyerahkan kontrak pada Amorim. Hasilnya ia disebut siap merapat ke Old Trafford. MU kemudian disebut tinggal menggelar negosiasi dengan pihak Sporting Lisbon. Keduanya masih berusaha menemukan kompromi untuk membukakan jalan keluar bagi Amorim. Kini negosiasi antara Manchester United dengan Sporting Lisbon tampaknya segera menemui titik temu.
Pasalnya pihak Sporting Lisbon mengatakan bahwa MU siap menebus klausul rilis Ruben Amorim yang senilai 10 juta euro. Kabar positif datang dari Old Trafford setelah Ruben Amorim dilaporkan sudah sepakat dengan Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Manchester United kemudian dikaitkan dengan beberapa pelatih setelah mendepak Erik ten Hag. Muncul nama mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Namun, manajemen Manchester United disebut terkesan dengan pelatih Ruben Amorim yang punya rekam jejak yang bagus. Amorim lantas juga diklaim siap merapat ke Old Trafford. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan Manchester United kepada Ruben Amorim. Rumornya pria berusia 39 tahun itu sudah sepakat gabung Setan Merah. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia mengklaim negosiasi kontrak berjalan mulus dan MU kini tinggal menuntaskan pembicaraan dengan Sporting Lisbon. Ada 3 variasi line up alias susunan pemain yang bisa dijajal oleh Ruud van Nistelrooy di laga perdananya sebagai bos baru Manchester United. Ruud van Nistelrooy harus bergerak cepat menyiapkan segala sesuatunya bagi Manchester United, sebab Setan Merah akan segera berlaga lagi. Mereka bakal berduel melawan Leicester City di babak 16 besar Carabao Cup. Laga itu digelar pada 31 Oktober 2024. Salah satu yang harus dipersiapkan Van Nistelrooy adalah mencari susunan pemain yang tepat bagi skuad United. Sekarang ini, menurut The Standard, ada 3 variasi susunan pemain yang bisa digunakan oleh pria asal Belanda tersebut di laga perdananya bersama skuad Setan Merah nanti. Erik ten Hag dinilai memang meminta sendiri untuk dipecat Manchester United sebelum akhirnya ia benar-benar didepak. Klaim itu dilontarkan oleh pandit sekaligus mantan pemain Liverpool, Stephen Warnock. Berbicara di Sky Sport, Warnock menilai keputusan memainkan Mazraoui bukan di posisi aslinya tersebut seakan menunjukkan bahwa Erik ten Hag ingin bilang ke manajemen untuk dipecat. Saya melihat orang ini dan mereka tidak melihatnya. Mereka tidak meminta informasi darinya karena sepertinya hal itu bersifat ad hoc. Maksud saya, Mazraoui bermain di nomor 10 malam itu. Apa maksudnya? Anda meminta untuk dipecat. Anda memainkan bek kiri atau bek kanan di posisi nomor 10. Ini aneh. Itu berarti kehilangan kendali. Itu berarti kehilangan rasa hormat terhadap ruang ganti. Ruben Amorim hampir dipastikan meninggalkan Sporting Lisbon untuk menjadi manajer permanen Manchester United yang berikutnya. Tapi kedatangannya tentu saja akan ada diuntungkan dan pastinya ada yang dirugikan. Siapa mereka? Ruben Amorim diharapkan dapat menghentikan penurunan Manchester United di klasemen Liga Inggris, dan Ineos berharap dia adalah orang yang mampu mengembalikan klub ke puncak sepak bola Eropa. Kedatangannya diperkirakan akan memicu perubahan besar di Old Trafford, dengan Amorim kemungkinan besar akan menerapkan formasi 3-4-3 setelah sukses besar dengan sistem ini di Sporting Lisbon. Namun ini akan berdampak besar bagi sejumlah pemain tim utama di Manchester United. Berikut adalah beberapa pemenang dan pecundang dari kemungkinan penunjukan Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag. Semua yang diuntungkan dengan kedatangan Amorim ialah Manuel Ugarte, Harry Amas, serta pemilik MU, Ineos. Yang dirugikan oleh Amorim adalah Marcus Rashford, Matthijs de Ligt, serta rival-rival di Premier League.